Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai reliabilitas instrumen penelitian dengan dosen pengampu Bapak Prima Sadewa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Rahayu. Saya Fatia Zahra. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang sama artinya dengan istilah konsistensi dan dapat dipercaya. Kata reliabilitas adalah kata benda, sedangkan kata sifatnya adalah reliable. Instrumen yang reliable ialah instrumen yang jika digunakan dalam kegiatan penelitian dengan suatu subjek yang sama, maka akan menunjukkan hasil yang sama, meskipun pelaksanaannya dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya adalah 3 metode dasar untuk mengestimasi koefisiensi reliabilitas, yaitu ada pendekatan tes ulang, ada pendekatan bentuk paralel, dan ada juga pendekatan konsistensi internal. Ketiga metode tersebut secara umum akan memberikan perbedaan perkiraan atau estimasi dari RxY adalah nilai koefisiensi korelasi yang menunjukkan seberapa reliable suatu instrumen penelitian. Selanjutnya, 1. Pendekatan tes atau retest. Pendekatan tes atau retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Subjek peneliti ada kelompok yang sama, jadi kelompok tersebut mengerjakan soal sebanyak 2 kali. Jika hasil tes sebanyak 2 kali tersebut menghasilkan skor yang relatif berbeda, maka instrumen tersebut dinyatakan sebagai instrumen yang tidak reliable karena tidak memberikan hasil yang konsisten. Yang kedua adalah pendekatan bentuk paralel. Pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang kedudukannya saling paralel atau setara. Artinya, tes yang akan diestimasi reliabilitasnya harus mempunyai paralelnya, yaitu tes lain yang jumlah itemnya sama, setara, dan tentunya mempunyai tujuan yang sama. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa seorang peneliti harus mempunyai 2 instrumen kembar jika ingin menggunakan tipe pendekatan paralel dalam mengestimasi reliabilitas instrumennya. Yang ketiga ada pendekatan konsistensi internal. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja atau single trial administration. Karena hanya menggunakan tes sekali saja, maka hanya dibutuhkan 1 instrumen dalam pendekatan tipe ini. Kelemahan dalam tipe sebelumnya dapat dihindari. Oke, selanjutnya ada teknik atau cara pembelahan tes dalam pendekatan konsistensi internal. Yang pertama adalah pembelahan cara random. Cara random dilakukan pada instrumen dengan item soal yang homogen. Caranya dengan memberikan nomor undian kepada masing-masing butir soal dan dibagi menjadi 2 bagian secara acak untuk menentukan item mana yang berada pada belahan pertama dan item mana yang berada pada belahan yang kedua. Yang kedua ada pembelahan gasal atau genap. Cara gasal genap dilakukan dengan membelah item soal ke dalam 2 kelompok berdasarkan nomor soalnya. Butir dengan nomor gasal menjadi belahan pertama, sedangkan butir dengan nomor genap menjadi belahan kedua. Ketiga, pembelahan mestet random. Subset angka pertama dalam menggunakan metode ini adalah menentukan taraf kesukaran item serta korelasi item dengan skor total tesnya terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap butir soal dalam tes diposisikan pada posisi tertentu berdasarkan nilai indeks kesukaan item dan koefisiensi relasi antara item yang bersangkutan dengan skor tes. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai cara mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan. Di sini ada beberapa formula, di antaranya ada formula Spearman-Brown atau belah 2. Formula ini digunakan pada pembelahan tes yang menghasilkan 2 belahan yang paralel. Formula ini bisa diterapkan pada instrumen tes yang skor-skornya dikotomi ataupun tidak dikotomi. Yang kedua ada formula Rulon, di mana Rulon ini memberikan formula untuk pembelahan tanpa harus berasumsi bahwa kedua belahan memiliki varians yang sama. Perbedaan skor atau nilai dari kedua hasil pembelahan tes akan memiliki distribusi perbedaan skor dengan varian. Besarnya akan dipengaruhi oleh varian error dari masing-masing belahan. Formula Rulon dapat kita ketahui dengan menghitung rumus berikut.
Nah, formula Rowland ini dapat diterapkan pada instrumen tes yang memiliki skor dikotomi. Koefisien reliabilitas Rowland yang dikenakan pada tes yang sudah dilakukan pembelahan menjadi 2 merupakan estimasi reliabilitas untuk keseluruhan tes. Selanjutnya ada koefisien alfa A atau Cronbach, di mana penggunaan formula Spearman-Brown dapat dilakukan dan menghasilkan reliabilitas yang akurat jika hasil pembelahan bersifat paralel. Apabila asumsi paralel tersebut tidak diyakini dipenuhi, maka dapat digunakan koefisien A atau Cronbach ini. Akan tetapi harus memenuhi syarat R ekuivalen. Jika tidak, maka akan menghasilkan estimasi reliabilitas yang tidak akurat juga. Artinya, bisa jadi reliabilitas instrumen sebenarnya lebih tinggi dari hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu, jika diperoleh reliabilitas yang rendah, maka bisa menjadi sebenarnya reliabilitas lebih tinggi dari itu. Selanjutnya ada koefisien alfa, di mana formula umum pembelahan tes tidak selalu dilakukan harus menjadi 2 bagian, di mana pembelahan bisa dibuat menjadi 3 belahan, 4 belahan, dan seterusnya. Bahkan belahan tes bisa dibuat sebanyak butir soal dalam tes tersebut. Nah, dengan kata lain, setiap belahan hanya berisi 1 butir soal saja. Belahan-belahan yang dihasilkan sebaiknya paralel satu dengan yang lain atau paling tidak dapat memenuhi asumsi ekuivalen. Kelima, ada formula-formula Kudir-Richardson, di mana jika suatu tes mempunyai jumlah item soal yang tidak selalu banyak dan pemberian skornya dengan dikotomi, maka pembelahan tes menjadi 2 bagian cenderung akan menghasilkan bagian yang tidak setara. Akan tetapi, jika dilakukan pembelahan yang lebih banyak, akan mengakibatkan jumlah item dalam tiap belahan menjadi sedikit. Hal ini bisa mengakibatkan estimasi reliabilitasnya menjadi tidak akurat. Kuder dan Richardson memberikan formula atau rumus estimasi reliabilitas yang ke-21. Formula tersebut dikenal dengan sebagai QR21, di mana perhitungannya menggunakan rata-rata harga P dari keseluruhan item. Dari rumusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Terakhir ada formula Kirchhoff untuk belah 3. Di mana tes yang mempunyai jumlah butir soal atau item tidak tetap tidak bisa dibelah menjadi 2 bagian. Jika dibelah menjadi 2 bagian akan menghasilkan 2 belahan soal dengan jumlah butir soal yang tidak sama, sehingga tidak dapat memenuhi asumsi R ekuivalen. Oleh karena itu, rumusan atau formula alfa tidak dapat diterapkan dalam hal ini. Salah satu alternatif solusinya adalah membelah soal menjadi 3 bagian apabila soal tersebut memiliki jumlah item soal yang banyak. Asalkan soal berisi item-item yang homogen. Apabila kedua belahan yang dihasilkan tidak mempunyai panjang yang sama atau mempunyai jumlah item yang berbeda, akan tetapi isinya masih homogen, dan data diperoleh dari subjek penelitian dalam jumlah yang besar. Rumus yang diusulkan dari subjek penelitian oleh Feld untuk mengestimasi reliabilitasnya adalah sebagai berikut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mengibarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.